Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kali ini di siang hari yang sangat terik ini guys, kita mau mencoba unboxing dan mereview satu buah tenda nomor 2 terbesar dan termewah dari seri Airten Katun Natur Hike. Namanya tenda Inflatable Air 13.2 Natur Hike NH22Z P014. Kenapa saya sebut ini nomor 2? Karena nomor satunya itu masih dipegang oleh seri 17.2. Tenda ini memiliki size kotak persis guys, 360 x 360 ya. Lalu mempunyai bahan katun yang cukup tebal, tingginya 220 cm. Dan ini bobotnya yang sangat luar biasa ini guys, sangat berat sekali. Bobot totalnya itu kurang lebih hampir 40 kilo ya. Jadi bersihnya mungkin 38, tapi tadi saya ngangkat berdua sudah sangat kepayahan. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung buka saja guys, apa saja isinya dan bagaimana cara pemakaian, pemasangan dan melipatnya kembali. Oke guys, tenda ini masih segel ya, kita langsung saja buka. Ini ada permintaan request dari sahabat kita di Jawa Tengah untuk mereview tenda ini. Intinya yang paling sulit dari tenda Airten untuk di beberapa seri itu ya pastinya adalah di pelipatan kembali, karena itu PR yang paling menjadi momok tersendiri ya untuk tenda Airten. Ini tendanya seperti biasa ada 2 dus ya. Tuh. Jadi kita buka dulu. Ini kalau sendiri jujur saya nggak sanggup untuk nge-review. Tuh, Airten Air 13.2. Berat sekali guys. Kita langsung buka saja ya. Ini masih segel semua. Pertama-tama kita keluarkan dulu apa saja yang didapat dari tenda super besar ini. Ini sudah terbuka. Untuk tenda Airten Katun itu ada 4 seri terbaru ya. Jadi 12 titik Y, 12X, lalu ini 13.2, dan yang paling besar dan paling mahal itu 17.2. Kita lihat saja dalamnya. Nah, ini hampir sama seperti tenda Katun Natur Hike sebelumnya. Bahannya, alasnya dari PVC. Ayo. Terus namun ini ada pembaharuan bahan katunnya nih guys. Terlihat sepertinya lebih cakep warnanya. Taruh aja. Nah,
Ini langsung kita gelar saja. Gunting, awas gunting, ambil. Yun, angkat sana. Angkat. Dari bawah angkat. Kita langsung posisikan di tengah saja guys. Ini terpalnya udah saya ukur 360 kali 360. Nah, ini perlengkapan yang didapat. Dapat pompa dengan ada air pump meternya ya. Cuma karena siang hari ini sangat terik, ini baru buka aja udah berkeringat kita. Jadi kita nggak pakai pompa ini, nanti kita pakai pompa listrik saja. Ini pasak-pasaknya sangat tebal. Oh, ada dua macam, dia ada yang Illuminous juga ya, dan ada yang pasak standar tenda Naturhaik katun seperti ini. Yang Illuminous mungkin untuk di bagian kanopi mungkin. Dapat tali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat tali 6. Wah, nggak ada tiangnya ya guys. Saya pikir dapat tiang. Ini dapat apa ini? Saya nggak tahu nih. Oh, dapat alas nih. Oh bukan, ini screen projector ya. Dapat screen projector untuk di dalam ini. Kita bungkus saja. Ini saya nggak menemukan ada tiang. Biasanya suka dapat tiang untuk kanopi di pintu. Ini rupanya tidak ada. Oke. Oke, langsung aja guys, kita ambil pompanya dan kita lihat seberapa megahnya tenda 13.2 ini. Setelah terbuka seperti ini guys, kita buka ya. Kita buka lalu cari katup untuk mengisi airnya, mengisi udaranya. Nah, ini lipatannya seperti ini nanti guys ya, jangan sampai salah. Diingat-ingat nanti ada bekas lipatan. Jadi pada saat mau menutup lagi harus posisinya harus sama. Kita cari dulu lubang katupnya mana, lubang untuk pompanya. Ada nggak di sana? Biasanya itu di satu sisi. Oh itu ya. Oh ini dia lubang untuk katupnya dari sebelah sini guys. Ya, kita mau pakai pompa dari Itiwit. Kita cek dulu. Ini masuknya di posisi yang mana? Oh posisi yang ini. Ya sudah pas ini guys. Ya sudah pas, nggak ada masalah. Pakai punya bawaan dari Itiwit ya. Ambilin yang hijau itu, power bank yang di meja. Nah, pompa Itiwit ini nggak ada colokan untuk ke listrik 220 ya guys, karena ini DC, masih DC, dan dia hanya bisa di lighter mobil. Maka dari itu kita pakai power station dari Naturhaik ya, yang sudah memiliki lubang untuk lighter. Nah, setelah menyala, kita setting di sini. Kita nyalakan dulu on. Nah, setelah on, kita setting di posisi PSI, lalu kita tambah. Ini kan tekanannya dia 7 PSI ya kalau tenda. Baru kita nyalakan.
2 sampai 3. Setengah sampai 4 PSI. Terus kita tambah terus. Nah, ini sampai 5. Ini agak lebih cepat nih. Nah, tuh 5 PSI udah lebih cepat. Saya rasa cukup 5 aja lah. Nanti setelah sudah agak kencang, kita bantu berdiri, baru kita matikan ya. Bantu diri. Makan. Ini udah lumayan kencang nih guys. Kamu sana dong. Kita bisa bantu berdiri, ya. Udah cukup lumayan kencang. Jadi untuk semua tenda-tenda tipe AN10 ini tetap harus dibantu berdiri guys ya. Nggak bisa terus. Nggak bisa dia berdiri pakai angin sampai selesai, nggak bisa, nggak mungkin. Nah, ini besar sekali. Nah, ini yang tengah itu. Kita masuk dulu guys ke dalam guys. Masuk ke dalam, nah begitu. Ya, ini udah cukup lumayan kencang. Keras begini kalau sudah penuh guys, langsung dicabut, langsung ditutup ya kerannya. Kalau nggak dia kempes lagi. Ya, ini sepertinya sudah cukup keras. Kita langsung tutup saja. Kita matikan dan kita tutup katupnya. Ya, ini sudah cukup keras. Nah, kalau sudah keras begini harus tetap dipasak ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasak bawah, lalu talinya juga diperkuat lah, paling tidak 4 di sudut-sudutnya. Ini ada ventilasi di atas, di depan pintu ya, ada ventilasinya. Lalu tiap jendela juga ada kain mesnya. Di bagian belakang juga ada pintu dan ventilasi di atasnya. Lalu di bagian dalam, yuk kita ke dalam. Ini di dalam sini ada 2 tempat lampu guys, cantelan ya di sini. Ada cantelan. Lalu ada apa ini? Sunroof. Nah, ada sunroofnya 2 ya supaya terang. Ini bisa digulung sunroof ya. Sunroof ini pakai plastik saja dia, pakai plastik. Jadi nggak perlu lampu kalau siang di dalam ini, karena ada sunroof kanan dan kiri. Ya, kita buka jadi terang sekali. Nah, ini sunroofnya bisa kita gulung supaya kondisinya terang. Oh ya, layar proyektor itu bisa dipasang biasanya di sini ya guys, atau di tengah juga bisa. Dan di sini ada kantong lubang angin di sini sebelah kanan. Ini tembus keluar untuk kabel ini ya. Untuk kabel ini kantong penyimpanan ada 1, ada 2 di depan dan belakang. Lalu ya, tenda ini nggak ada sekat kamarnya guys. Ini semua adalah bagian kamar. Lalu di bagian depan sebelah kiri ini ada 2 lubang. Ini adalah lubang untuk air conditioner
atau AC di dalam tenda ya. Naturhaik juga ada, cuma nggak masuk ke Indonesia guys. Jadi ini untuk lubang isapnya. Jadi air conditionernya bisa taruh di sini. Ini satu lubang keluar, lalu ini lubang masuk. Kalau air conditioner itu kan harus ada in out udara bersih dan kotornya ya. Disinilah lubang untuk mengisi angin ya, di posisi paling depan sebelah kiri. Lalu untuk pembuangannya juga di atasnya ini ada ventilasinya. Lalu ini yang tadi lubang untuk AC, untuk air conditioner. Ini lubang keluar dan ini lubang masuk untuk AC. Lalu ada juga ini lubang untuk kabel ya, untuk kabel. Oh ya, ini bahan katun terbaru ini guys dari Naturhaik. Dia agak semi polister ya. Jadi bahannya sudah anti UV dan sangat kuat, ciri khas dari tenda-tenda katun Naturhaik. Nanti kalau di camping ground dipasak saja ini, lalu ini juga tinggal ditambah tali untuk memperkuat ya. Ujung sini 1, 2, 3, 4, 6 dengan ini juga boleh, supaya kalau ada angin dia tidak mudah untuk melenyot. Ya, tenda ini pas bentuknya kotak guys, 360 kali 360, dan tidak ada sekat untuk kamarnya ya. Jadi tinggal pinter-pinter ngatur aja. Taruh tempat tidur di sudut sebelah sana boleh, di sini boleh. Kalau merujuk ke referensi di video maupun di iklan Naturhaik officialnya, tempat tidur di sebelah kiri ya. Sebelah kanan ini bisa kursi, meja. Lalu di sini bisa pemanas, di sini buat box. Cukup lega lah. 13,2 meter persegi ini cukup lega dan enak buat ngatur-ngatur. Cuma rekomendasi saya adalah satu sofa double atau triple. Satu bed double atau triple, lalu satu sofa, satu meja, udah cakep ciamik. Boleh tambah meja kecil untuk kompor ya, untuk masak-masak di dalam boleh, untuk ngopi-ngopi aja. Oke, sampai bertemu lagi dengan review-review selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Oke guys, sebelum kita tutup dan lipat tenda ini, kita tutup dulu semua jendela-jendela yang ada ya. Ini jendela-jendela kita tutup dulu seperti pada saat awal kita buka ya. Kita tutup, kita resleting lagi supaya nanti pada saat penggulungan tidak makin besar guys. Kalau ini nggak ditutup rapat dan jendela dan pintunya, nanti gulungannya berubah ya, jadi makin besar dia. Ya, ini kita tutup dulu semuanya, baru kita buka pembuangan anginnya tanpa terkecuali ya guys, harus full semuanya ditutup. Nah ini, jangan ada yang tersisa. Nah, setelah ditutup semua pintu-pintu, jendela, kalau
ada sapu kecil gitu dibersihkan dulu ya kalau habis dipakai camping, karena kalau menyisakan kotoran takutnya ada hewan kecil, nah itu bahaya, bisa mati di dalam lalu membusuk, menyebabkan bau nggak enak ya di dalam tenda. Jadi dibiasakan setelah selesai camping mau digulung, ditutup dulu semuanya, dibersihkan dulu. Nah nanti kalau habis kena hujan, biasanya tenda katun itu lebih lembab ya guys. Jadi kalau habis kena hujan, lebih baik di rumah itu dibuka lagi untuk dipanaskan saja, dijemur. Tidak perlu dibuka seluruhnya, hanya dibuka lipatannya lalu jemur sampai benar-benar kering, baru disimpan ke tasnya. Oke, setelah semuanya sudah tertutup rapat guys, pembuangan ada di sini sama dengan katup pengisian udaranya. Kita buka yang paling bawah ya. Waktu ngisi kan yang paling atas, ini kita buka yang paling bawah, yang paling besar. Oke guys, ini kita biarkan dulu ya sampai paling tidak setengah jam lah ya, sambil kita tekan-tekan. Posisi tetap mengotak seperti ini, sambil kita tekan-tekan sedikit-sedikit, karena ini anginnya kan masih banyak di dalam dia. Nah ini banyak angin, ini kita keluarkan dulu angin-anginnya. Nah ini sambil ditekan-tekan begini, sambil dilipat ya. Kalau nggak habis anginnya, nggak dikeluarkan semua, akan mempersulit lipatannya guys ya. Ini posisinya posisi sama dengan pada saat pertama kali membuka ya, harus sama. Nah ini repotnya tenda otomatis air pump ini di sini guys, di pelipatan ini memang agak PR ya, harus berdua, apalagi sebesar ini harus paling tidak 2 orang membantu, karena ini cukup besar lipatannya dan cukup berat. Nah, ini sambil ditekan-tekan begini guys, supaya anginnya keluar maksimal. Posisi yang di sebelah sana itu yang pengeluaran angin jangan dilipat dulu ya, lipat tuh di sebelah sini dulu supaya anginnya lari ke sana. Yun, lu bentar-bentar lama amat sih nggak nongol-nongol. Modus peciyunce ini. Nanti dulu, jangan ini dulu. Ini kan anginnya keluar dari sini. Sana ke sini lagi.
kalau sudah memanjang seperti pada saat membuka pertama, kita harus tekuk dari sini guys, gulung ya. Nah ini nggak bisa satu kali jadi nih, harus biasanya 2-3 kali, karena ini anginnya masih banyak ini guys. Habis tekuk begini, lalu gulung lagi sambil ditekan, gulungnya itu sambil ditekan begini. Nah ini PR-nya tenda air tent ya, begini nih guys. Tuh, pakai kaki juga boleh. Kalau tenda auto matic kan frame-nya yang agak panjang ya, jadi packingnya agak panjang dia. Kalau tenda-tenda yang manual, ngerakit di frame-nya yang agak repot itu, biasanya pada saat pertama saja. Kalau pas saat packing kedua biasanya lebih mudah, tenda manual. Yun banyak nih coklat sambil digulung lap, gitu, gulungnya sambil ditekan pakai dengkul gitu. Kalau enggak dia enggak ini tuh digulung. Lihat ada yang kotor lap tuh. Setelah kita siapkan tali dan tasnya ya guys, ini kita ikat dulu nih. Kita ikat dulu supaya dia enggak mengembang sambil kita tekan. Ya, sambil tekan kita ikat. Nah, kalau bagus lagi sih beli tali yang itu, tali strap yang velcro, ada jual dia, jadi enak tinggal tarik. Ini nggak tahu bawaannya kok cuman begini saja tasnya. Lalu tasnya ini nggak perlu diangkat guys, tasnya dikerudungin saja begini caranya. Nah, masukkan begini, baru kita gelindingin begini. Nah, ini untuk mempermudah masukin ke tas tuh ya. Tekniknya seperti ini guys, nggak perlu kita angkat-angkat capek-capek. Ya kan, kalau sudah masuk tas semua, jangan lupa perlengkapan yang lain kita masukkan juga. Ini boleh sambil diangkat-angkat supaya nggak miring ya. Masukkan pompanya, pasaknya, dan ekstra layar. Dan harusnya atas. Nah, tarik dulu itu. Kalau sudah ini ditarik lagi ya, sambil narik begini, sambil ditekan-tekan terus. Nah, kalau sudah, ini pasti nggak akan bisa masuk ke sini tuh, jauh. Ini kita kendorkan dulu. Nah, kalau udah kendor baru dimasukkan. Nah, kalau sudah ditarik lagi. Nah, sambil ditekan, tekniknya gini guys. Nah, baru tekan, baru sambil tarik. Udah cukup, udah ambil dusnya. Nah, ini sudah sama seperti packingan awal. Nggak usah diangkat-angkat guys, diputar-putar begini saja juga sudah bisa digeser-geser. Oh ya kan, cepat saja kalau sudah memahami tekniknya. Tuh, ini tak ambil dus. Tuh,
Dah, cepat kan? Tapi cukup berkeringat guys. Olahraga sore. Nah, baru kita masukkan ke dusnya lagi. Kamu jangan mantapin kamera, atuh. Tahu dong kameranya di mana. Ayo kita angkat. Agak miring bikin. Nah. Udah masuk belum? Ini sudah masuk sempurna. Dalamnya dulu dilakban dulu nggak? Oke, mantap.